Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Rapat, Bapak Barjo selaku Kepala Seksi Operasi Pemeliharaan SDA, serta Bapak Ibu anggota Komisi Irigasi DIY yang kami hormati dan kami banggakan. Pada kesempatan ini saya mewakili Ibu Kepala Stasiun Klimatologi Sleman atau BMKG untuk membawakan info iklim tahun 2020. Baik, tadi mungkin sudah disinggung kalau memang kondisi 2020 ini kondisi iklimnya berbeda jauh dengan 2019 yang lalu gitu ya Pak ya. Baiklah, mungkin langsung saja Pak. Kami berkantor di Jalan Keronggahan Pak. Jadi BMKG itu ada dua. Kalau kami memang tupoksinya tentang klimatologi yang ada di Jalan Kabupaten kilometer 5,5 Sedangati Sleman. Kemudian ada satu lagi yang tupoksinya tentang kegempaan itu di Jalan Wates Pak. Jadi yang kantor pertama. Jadi memang BMKG DIY itu ada dua kantor yang mempunyai tupoksi yang berbeda. Baik, mohon izin langsung saja saya sampaikan. Terkait dengan kondisi iklim tahun 2020, mungkin Bapak Ibu merasakan bahwa periode musim kemarau yang 2020 ini yang seharusnya Mei itu sudah terasa panas ya Pak ya, tapi Mei itu masih ada guyuran hujan yang cukup lumayan sampai dengan Juni. Nah, kondisi ini mungkin nanti saya sampaikan ada apa gerangan di tahun 2020. Lanjut Pak. Lanjut untuk slide-nya Pak. Maaf, nggak kelihatan. Ya, saya di sini berbicara kondisi dinamika atmosfer terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kalau dilihat dari kondisi anginnya, mungkin nggak terlalu kelihatan itu kecil-kecil Pak. Yang intinya bahwa kayak benang ruwet nih Pak. Tapi ini kondisi pola angin di wilayah Indonesia yang menandakan bahwa di bulan Juli 1 itu berdasarian Pak, jadi data kami adalah berdasarian Juli itu masih didominasi angin timuran, yang artinya atau monsun Australia, yang artinya bahwa di periode gimana ini Pak? Oh ya, tarik, salah keklik. Ya. Di periode Juli itu sudah ada indikasi monsun Australia atau angin timuran. Dari segi angin memang sudah masuk kriteria periode musim kemarau pada saat di periode Juli. Periode Juli 2020. Nah, kita lihat prediksinya. Apakah akan konsisten timuran begitu Bapak Ibu? Nah, kita lihat prediksi anginnya sampai 3 bulan ke depan. Jadi Agustus, September, Oktober. Nah, Agustus, September, Oktober ini juga menandakan bahwa kondisi angin timuran masih sangat kuat sampai dengan Oktober. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, mohon maaf yang untuk pointer yang mana ya? Untuk yang merah, warna merah, mohon maaf. Biar saya bisa nunjuk Mas, yang mana? Yang ini? Oh ya, maaf. Ya, oke. Oke, terima kasih. Jadi kondisi arus ini di wilayah perairan atau wilayah ini khususnya masih angin timuran di sini Pak. Kemudian September kita dan Oktober di wilayah kita atau di wilayah DIY masih angin timuran yang mengindikasikan bahwa periode Agustus, September, Oktober masih periode musim kemarau gitu. Maaf. Kemudian nah, sekarang kita dari pola anginnya tadi sudah mendukung adanya indikasi untuk musim kemarau dari bulan Juli sampai dengan Oktober. Nah, kita lihat posisi angin, posisi suhu muka lautnya.
kondisi sampai dengan dasarian 1 Juli atau 10 hari pertama atau awal Juli ini, bahwa kondisi di sini Pak, di perairan selatan DIY ini anomalinya masih menghangat. Kisarannya sekitar setengah, 0 sampai dengan setengah derajat Celcius. Yang artinya bahwa pembentukan awan-awan hujan itu masih potensi terjadi di wilayah DIY bagian selatan. Walaupun intensitasnya kalau dilihat berdasarian masih di bawah 50 mm berdasarian. Atau kalau intensitas bulanan masih di bawah 150 mm. Kenapa kok salah satu penyebabnya kenapa kok sering terjadi hujan spot-spot atau hujan yang istilahnya ringan tapi masih dalam periode musim kemarau, ya salah satunya adalah kondisi suhu muka laut ini. Kemudian prediksinya untuk suhu muka lautnya sampai dengan, malah saya berbicara sampai dengan Januari 2021. Kita lihat, kita fokus 3 bulan ke depan. Kalau lihat 3 bulan ke depan ini polanya masih sama Bapak Ibu. Jadi masih menghangat di wilayah selatan DIY ini. Anomalinya kisarannya masih sama dengan analisisnya yang sebelumnya, yaitu 0 sampai dengan 5,5 derajat. Kemudian kalau dilihat dari November, nah November juga masih menghangat di wilayah kita. Nah, Desember mulai ada indikasi netral di sini untuk kondisi SST-nya, Desember sampai dengan Januari. Untuk 3 bulan ke depan dari kondisi suhu muka lautnya masih menunjang adanya pembentukan awan hujan, walaupun itu pun kondisi yang hujan yang diakibatkan masih relatif sangat ringan. Baik. Kemudian kalau kita tadi sudah berbicara tentang angin, masih monsun timuran, kemudian SST-nya masih relatif hangat untuk wilayah kita. Nah, ini yang sering mengganggu di periode panjang atau di periode musim, entah musim kemarau maupun musim hujan. Di sini kita lihat bahwa BMKG memprediksikan sampai dengan, ini kisarannya sampai dengan akhir tahun Pak, di Desember. Kalau kita lihat dari anomali indeksnya ini plus minus setengah, yang artinya ini masih dalam lingkup netral atau periode netral. Jadi diprediksikan dari El Nino maupun La Nina-nya itu masih kondisi netral sampai dengan akhir tahun, sampai dengan Desember 2020. Berarti dari istilahnya dari gangguan anomali iklim entah itu El Nino maupun La Nina itu masih netral, kita prediksikan sampai dengan akhir tahun. Mungkin ada indikasi di tahun awal 2021 itu pun masih kecil lagi. Di sini terlihat bahwa ada indikasi untuk La Nina lemah. Itu pun masih lemah, masih sedikit sekali mendekati dengan netral. Itu di awal tahun 2021. Sampai dengan Desember 2020 atau akhir tahun kita prediksikan bahwa si El Nino maupun La Nina bersifat netral. Artinya bahwa tidak akan mengganggu di periode musim kemarau, bahkan di awal musim hujan tahun 2020-2021. Baik, satu lagi kondisi dinamika atmosfer yang akan mempengaruhi di wilayah kita, kondisi intensitas hujan di wilayah kita. Adalah Dipole Mood Index. Dipole Mood Index ini adalah, kalau tadi El Nino La Nina itu kan kondisi yang mengganggu di sebelah timur Indonesia, ini di sebelah barat Indonesia. Kalau kita lihat Dipole Mood Index sampai dengan November itu relatif netral. Kemudian di akhir tahun dia ada indikasi negatif, yang artinya bahwa akan terdapat peningkatan konveksi di Indonesia atau peningkatan curah hujan di Indonesia, tapi di sebelah barat Indonesia yang akan mempengaruhi di akhir tahun untuk dipole mood-nya. Tapi sampai dengan November masih netral. Kemudian kalau Bapak Ibu di suatu daerah dikatakan sudah mengalami musim kemarau, kita mempunyai kriteria Bapak Ibu. Jadi bukan berarti bahwa sudah ada hujan 10 mili dalam satu dasarian sudah dikatakan
mulai musim hujan, bukan seperti itu. Jadi kalau kita pengertiannya suatu daerah sudah memasuki musim kemarau bila dalam suatu area jumlah curah hujannya itu dalam satu dasarian atau 10 hari kurang dari 50 mm, diikuti beberapa dasarian berikutnya secara konsisten. Ya, yang pantauan kami dari bulan Juni pertengahan sampai Juli, itu hujannya masih relatif di bawah 50, Pak. Jadi sekitar 10, kisarannya 10-20. Jadi masih masuk kriteria periode musim kemarau. Karena berdasarkan data-data kami, sampai dengan Juli ini seluruh wilayah DIY sudah memasuki musim kemarau. Ada yang mulai dari April itu wilayah Gunung Kidul bagian selatan, kemudian disusul dengan wilayah DIY bagian tengah dan bagian utara itu paling akhir sekitar Juni, Mei, dan Juni. Baik, lanjut. Nah, ini kondisinya sampai Juli, Pak. Kalau kita lihat monitoring hari tanpa hujan berdasarkan sebaran pos hujan yang tersebar di wilayah DIY. Jadi ada alat penakar hujan punya BMKG. Kenapa kok bisa pindah sendiri ya Pak? Nggak tahu. Ada apanya nih Pak? Iya. Mau saya dilihat langsung berubah ya Bu ya. Mohon maaf ini Pak. Ini saya nggak otak-atik kok nggak ada ya. Oke. Ini adalah sebaran hari tanpa hujan untuk wilayah. Nah ini nggak tak apa-apain Pak, pindah sendiri Pak. Oh perintah yang tadi. Oh delay. Nah, jadi saya kembalikan lagi. Oke. Kalau dilihat dari sebaran monitoring, nah itu kok pindah sendiri lagi. Dengan mohon Pak, sehingga Pak. Yang saya Pak ini nggak tahu apa-apain tadi. Saya cuma nunjuk ininya gambarnya aja, nanti nggak mindah. Kalau minta tolong Pak. Nah, ini adalah kondisi, ini adalah kondisi monitoring hari tanpa hujan sampai dengan Juli dasarian pertama. Kalau dilihat itu ada warnanya Pak. Warna yang agak merah muda itu mengindikasikan sudah tidak ada hujan lebih dari 30 hari tanpa hujan. Yaitu terkonsentrasi di wilayah Bantul, kemudian di wilayah Sleman bagian selatan. Nah, Gunung Kidul itu sekitar 20 sampai 30 hari. Jadi ya kalau dibilang ya sudah 1 bulan lebih untuk wilayah Bantul dan untuk Gunung Kidul sudah 1 bulan tidak mengalami hujan sama sekali. Hari tanpa hujan berturut-turut. Itu dari segi monitoring hari tanpa hujan di kami yang kita monitoring. Oke, lanjut Mas. Kemudian yang kedua, lanjut. Nah, ini adalah analisis dasarian 1. Ya lewat sana aja Mas ya. Monggo Mas yang tadi Mas, sebelumnya ini Mas. Oh, delay ya, delay. Iya, delaynya agak lama memang. Oke. Analisis dasarian 1 Juli. Nah, ini untuk wilayah DIY, hampir semua warnanya coklat, Pak. Indikasinya bahwa curah hujannya itu memang sangat rendah sekali per dasarian, 0 sampai 10 mm. Kalau dibandingkan dengan normalnya atau rata-ratanya, itu sifatnya di bawah normal hujannya atau di bawah seperti biasanya di bawah rata-ratanya atau di bawah normalnya. Jadi kalau terlihat di Juli sudah mulai berkurang curah hujannya di periode awal Juli. Baik, lanjut. Nah, kalau tadi saya sudah berbicara tentang analisisnya, bahwa kondisi sampai dengan Juli sudah ada indikasi beberapa daerah yang tidak mengalami hujan lebih dari 30 hari sampai 60 hari, kemudian curah hujannya juga tadi dalam kriteria rendah antara 0 sampai dengan 10. Nah, sekarang saya berbicara perakiraan 3 bulan ke depan, Juli, Agustus, September, termasuk sekarang. Nah, kondisi Juli, kita perkirakan curah hujannya masih di kisaran rendah, Bapak Ibu. Jadi di kisaran rendah itu masih sekitar 21 sampai dengan 50 mm untuk wilayah
seluruh wilayah DIY. Jadi indikasinya masih, kalau dibilang kalau tahun 2020 ini memang tidak sekering 2019 Bapak Ibu. 2019 itu awal musim kemaraunya itu kan lebih awal, kemudian musim hujannya mundur. Jadi periode musim kemarau di tahun 2019 itu lebih panjang, terus sifatnya lebih kering. Jadi tahun 2020 ini kalau saya berdasarkan monitoring kami itu memang tidak sekering 2019, juga tidak sebasah 2010. Seperti 2010 itu kan ada fenomena yang mengganggu seperti La Nina, penambahan curah hujan di periode 2010 pada saat itu. Jadi 2020 ini antara tengah-tengah 2019 dan 2010 begitu. Lanjut. Kemudian sifatnya. Nah, sifat hujannya ini masih relatif normal untuk wilayah seluruh wilayah DIY umumnya. Jadi kalau dibandingkan dengan rata-ratanya untuk bulan Juli itu curah hujannya bersifat netral umumnya dibandingkan dengan rata-ratanya atau sama dengan rata-ratanya. Lanjut. Nah, kondisi Agustus. Di bulan Agustus kita sudah berbicara perakiraan awal puncak musim kemarau itu sudah di bulan jauh-jauh hari di bulan Maret 2020 Pak. Jadi kita sudah sebarkan, kita infokan, kita diseminasikan lewat media massa, media elektronik, radio dan sebagainya. Nah, kita berbicara puncak musim kemarau di Agustus. Nah, ini kondisi perakiraan pada bulan Agustus. Seluruh wilayah DIY umumnya juga curah hujannya sangat rendah sekali, 0 sampai dengan 20 mm per bulan di periode Agustus. Kalau kita bandingkan dengan periode Juli tadi, sudah penurunannya sudah mulai drastis di Agustus. Baik, lanjut Mas. Nah, kalau dilihat curah hujannya tadi sudah hitam di bawah normal, itu kalau kita bandingkan dengan normalnya, itu sifatnya umumnya memang di bawah normal Pak, di bawah rata-ratanya, atau di bawah seperti biasanya gitu, di bawahnya lagi gitu, jadi di bawah normal atau di bawah rata-ratanya kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya. Lanjut, kemudian yang September kita lihat. Nah, September ini mulai ada peningkatan curah hujan walaupun kriterianya masih sangat rendah, yaitu 21 sampai dengan 50 umumnya, kecuali wilayah Sleman bagian utara itu sudah di atas 50 mm. Tapi sebagian wilayah, sedikit wilayah Sleman bagian utara. Lanjut. Nah, kalau dibandingkan dengan rata-ratanya ini memang umumnya masih normal sampai dengan atas normal. Karena rata-ratanya di bulan September itu memang sangat kecil Pak, antara 0 sampai 10 mm. Jadi kalau kita perakirakan 11 mm suatu daerah, dia sudah di atas normal kalau kita sifatkan gitu. Lanjut. Lanjut Pak. Nah, ini kita rilis untuk perakiraan musim kemarau. Kita sudah rilis tadi, sudah sampaikan jauh-jauh hari di bulan Maret, awal musim kemarau kita. Awal musim kemaraunya Mas, sebelumnya Mas. Kita sudah prediksikan bahwa di periode April-Mei itu sudah memasuki musim kemarau. Tapi memang ada agak mundur sedikit, padahal kita sudah perakirakan semua wilayah itu mundur satu dasarian. Tetapi secara observasi data-data masih mundur lagi di Juni, satu wilayah bagian tengah dan utara itu baru memasuki musim kemarau. Tetapi untuk Gunung Kidul itu di April 3 atau di wilayah Panggang dan sebagainya, jadi wilayah Gunung Kidul bagian selatan ini sudah secara observasinya juga sudah mengalami musim kemarau di periode April 3. Nah, ini kita perakirkan Mei ini untuk wilayah yang lainnya. Tapi secara observasi ini Juni baru mulai untuk wilayah
Sleman bagian utara. Tetapi Gunung Kidul sampai sekarang kita monitoring sudah memasuki musim kemarau dari April 3. Baik, lanjut. Nah, kalau dibandingkan dengan kondisi rata-ratanya, awal musim kemarau kita prediksikan umumnya di sini kita mundur 1 dasarian, Pak. Bahkan ada yang sama, ada beberapa wilayah khususnya Gunung Kidul itu sama dengan rata-ratanya. Ini mundur 1 dasarian. Umumnya sudah kita perakirakan mundur 1 dasarian atau 10 hari dari kondisi normalnya atau kondisi rata-ratanya. Baik, lanjut. Nah, untuk sifat hujannya, kita prediksikan selama periode musim kemarau, memang untuk wilayah Gunung Kidul ini dari zona, karena kita berdasarkan zona musim, jadi dalam 1 kabupaten bisa terbagi dari beberapa zon, karena dia zon itu berdasarkan tipe-tipe hujannya, Pak, pengelompokan berdasarkan tipe-tipe hujannya. Ini untuk wilayah Gunung Kidul di bawah normal, dan selebihnya sifatnya selama periode musim kemarau, hujannya bersifat normal. Lanjut. Nah, ini sebagai gambaran bahwa secara normalnya. Nanti untuk informasi, untuk puncaknya sebelumnya, Mas, ada puncak musim kemarau tadi di bulan Agustus. Puncak musim kemarau, ada enggak? Sebelumnya, Mas. Sebelumnya ini ada. Oh ya, kalau nggak ada berarti lanjut yang tadi aja. Tadi sudah saya sampaikan bahwa puncak musim kemarau kita prediksikan di bulan Agustus. Nah, ini adalah gambaran secara normalnya awal musim hujan di wilayah DIY. Kalau secara normalnya musim hujan di wilayah DIY itu diawali dari bagian utara, itu sekitar Oktober 2, kemudian bergeser di bagian tengah sekitar Oktober 3, dan November 1 atau November 10 hari pertama November, awal November itu sekitar November 1 wilayah Gunung Kidul bagian selatan. Ini secara normalnya awal musim hujan di wilayah DIY. Nanti kita prediksikan, kita rilis awal musim hujan tahun 2020, 2001 kita rilis di bulan September, Pak. Untuk update perakiraan awal musim hujannya kita rilis di bulan September. Jadi secara estimasi, secara normalnya bahwa periode musim kemarau umumnya akan berakhir di bulan Oktober kalau kita lihat normalnya untuk wilayah DIY. Baik. Mungkin dari beberapa yang saya sampaikan tadi bisa diambil kesimpulan bahwa yang pertama tadi kondisi atmosfer seperti angin, kondisi suhu muka laut, kondisi El Nino maupun La Nina, kondisi Dipole Mood Index-nya tadi bisa disimpulkan bahwa yang pertama ENSO atau El Nino La Nina netral sampai dengan akhir tahun. Yang kedua, Dipole Mood Index tadi diperkirakan juga netral sampai dengan November. Cuma ada indikasi di bulan Desember itu menunjukkan penurunan indeks menjadi negatif, yang artinya akan menambah akan terjadi maksud kami ada menunjukkan indeks negatif yang intinya akan menambah penambahan curah hujan khususnya di wilayah Indonesia bagian barat di periode Desember untuk diplomatnya. Kemudian yang ketiga dari kondisi atmosfernya, kondisi dinamika atmosfernya, anomali suhu muka laut Indonesia bagian selatan atau DIY bagian selatan itu lebih hangat dari normalnya sampai dengan kondisi tadi bulan November ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat tadi, yang ini akan membuat proses penguapan air laut mudah terjadi sehingga berpotensi terhadap pembentukan awan-awan hujan untuk wilayah DIY. Anomali yang hangat tadi. Kemudian yang keempat,
aliran massa udara. Tadi aliran massa udara atau angin tadi di wilayah di atas wilayah kita masih konsisten atau dominan angin timuran. Kemudian yang kedua bisa diambil kesimpulan awal musim kemarau 2020 kita prediksikan untuk wilayah DIY, maksud kami wilayah DIY keseluruhan umumnya wilayah sekitar bulan Mei, April dan Mei. Tapi umumnya wilayah Mei. Umumnya wilayah DIY bulan Mei. Kemudian awal musim kemarau diperkirakan mundur. Jadi normal antara normal hingga mundur 1 dasarian. Sifat hujannya juga berkisar antara bawah normal hingga normal. Kemudian puncak kemarau atau puncak musim kemarau-nya kita prediksikan pada bulan Agustus. Kemudian kondisi 6 kita simpulkan untuk poin 6 diperkirakan curah hujan bulan Juli atau 3 bulan ke depan, Juli, Agustus, September, itu masih di kisaran rendah antara 0 sampai dengan 50 mm. Kalau kita lihat sebarannya 21 sampai 50 dan kondisi Agustus itu sangat kecil sekali, rendah antara tidak ada hujan sampai dengan 20 mm. Kemudian himbauan kami untuk masyarakat ya untuk memasuki musim kemarau ini diharapkan juga para petani khususnya untuk mengatur pola tanam sesuai dengan iklim yang iklim tahun 2020 ini, karakteristik iklim tahun 2020 ini. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.